Puji Tuhan, kita boleh hari ini sama-sama beribadah, saudaraku ya. Bapak Ibu, Saudara, saya hari ini akan kembali sharing di hadapan Bapak Ibu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kita dipilih, dikaruniai oleh Tuhan. Saudara, hari ini saya akan masuk ke sebuah tema yang baru, saudaraku ya, yang saya percaya ini juga berkelanjutan dari apa yang saya sharingkan minggu lalu, yaitu kupilih, kukasihi, dan berkenan, saudaraku ya. Saudara, kenapa saya mau sampaikan ini agar kita mengerti betul-betul, saudaraku ya, bahwa hari-hari ini, saudaraku ya, kita ini nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya. Saudara, menit demi menit, saudara, kita ini harus sadar kalau hidup kita ini pemberian Tuhan. Gak ada satupun orang, saudaraku ya, yang bisa berkuasa atas hidupnya kalau itu gak dikaruniai oleh Tuhan. Ya, saya harap Bapak Ibu Saudara semuanya bisa dengarkan kembali khotbah apa yang saya sharingkan minggu lalu, saudaraku ya, biar semuanya bisa lengkap. Ya, saudara, saya cuma sedikit mengingatkan lagi, saudara. Saudara, kita ini sekali lagi, kalau kita nggak dipilih Tuhan, dikaruniai oleh Tuhan, kita ini nggak akan pernah mau datang ke gereja. Kita ini nggak akan pernah mau sesuatu yang ilahi kalau bukan Tuhan yang kasih. Kita ini nggak akan pernah bisa berjalan dalam kehendak Tuhan kalau itu nggak dikaruniai. Oke, orang bilang bahwa kita punya pilihan bebas. Tapi percayalah seperti ini, saudara. Pilihan bebas kita pun tanpa saudara sadari, saudaraku, ada Tuhan yang bekerja di baliknya. Karena firman Tuhan katakan sebelum dunia dijadikan, Dia sudah tetapkan kita. Bahkan dikatakan di Alkitab, saudaraku ya, di kitab Yohanes, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Bahkan dikatakan di firman Tuhan, tidak ada satupun orang yang bertobat kalau itu enggak dikaruniakan oleh Roh Kudus. Ya. Saya gambarkan minggu lalu, saudaraku ya, ini pengalaman saya. Saya ini dari kecil bertumbuh di gereja. Ya. Saya sekolah minggu, saudaraku ya, saya ikut kegiatan pemuda remaja, saudaraku ya, sampai saya betul-betul ketemu Tuhan. Walaupun saya di gereja, saudaraku, saya tuh nggak suka firman Tuhan. Saya tuh nggak suka muji Tuhan. Walaupun saya bisa nyanyi. Saya ikut paduan suara, saudaraku ya, nyanyi cuma sekedar biar dilihat orang lah, saudaraku ya. Ke gereja biar orang bilang saya Kristen. Tapi jujur, saudaraku, saya nggak pernah betul-betul nyanyi buat Tuhan. Kalau hamba Tuhan, pendeta khotbah di depan, saudaraku ya, saya sibuk ngobrol sama teman saya. Bahkan saat firman, saudaraku ya, kali saya keluar dari gereja, saya nongkrong di parkiran dengan teman-teman saya. Kalau sudah selesai firman, baru saya balik. Saudaraku ya, kasih persembahan. Karena persembahan itu wajib. Buat saya dulu, saudaraku ya, karena persembahan kita kasih, Tuhan pasti berkati kita berlimpah-limpah. Ya, terus berkat Tuhan yang paling penting. Selesai ibadah itu, saudaraku ya. Itu aja yang saya lakukan. Terus kembali lagi saya akan jadi orang yang hidup semau saya sendiri, saudaraku. Nggak ada sebuah kesukaan untuk firman Tuhan. Karena kenapa? Karena tidak ada roh Tuhan di hidup saya. Tidak ada sesuatu yang menyambar itu. Karena kenapa, saudaraku? Ya saya daging. Daging itu ketemu roh nggak akan pernah bisa ketemu. Nggak pernah bisa nyatu. Tapi ada orang-orang yang kalau di dalam hidupnya ada roh Tuhan, setiap firman dia akan sambar dan dia bisa menyatu dengan firman itu. Makanya ketika saya terima Tuhan pertama kali, saudaraku, saya ngalamin kelahiran baru. Ya, saya minggu lalu sharingkan buat Bapak Ibu. Saya tuh jadi suka baca firman. Sebelumnya saya nggak suka. Saya selalu bilang Alkitab ini dibaca tebal sekali. Gimana caranya? Kalau bentuknya komik saya suka.
Tapi ini tulisan kecil-kecil. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, Alkitab itu jadi kesukaan. Saya baca, saudaraku ya. Bahkan keluarga saya bilang, jangan terlalu banyak baca Alkitab, nanti kamu gila. Banyak tuh, ada orang yang baca Alkitab, gila akhirnya. Saya diomongin gitu. Dulu saya sama pemimpin saya, kalau kita hari ini MK, dulu Komsel, ya. Saya bilang sama pemimpin saya, Kak, kenapa Komsel tuh nggak setiap hari? Dan saya ngomong juga, kenapa ibadah tuh nggak setiap hari? Saya ini lagi semangat ini. Kerinduan saya untuk itu, saudara ya. Kenapa, saudaraku? Karena ada yang di dalam ini yang menginginkan yang ilahi. Dan saya percaya itu Tuhan yang taruh di hati saya. Jadi Bapak Ibu hari ini saudaraku, kalau kita punya kerinduan datang ke Tuhan, percayalah itu bukan kita. Tapi ada roh Tuhan di hidup kita yang menginginkan kita datang ke Tuhan. Makanya saudaraku, untuk melakukan kebenaran itu nggak bisa kalau nggak ada roh Tuhan atas hidup. Percayalah. Hanya kalau ada roh Tuhan di hidup kita, kita bisa melakukan kebenaran. Gak ada kerinduan orang bisa setia kalau bukan Tuhan yang menganugerahkan kesetiaan itu buat hidup kita. Ada, saudara. Makanya saudara ya, Adam itu ngerti, dia hidup tuh karena hembusan nafas Tuhan setiap hari. Ya. Dia lakukan kesalahan dan dia ngerti, saudaraku ya. Kesalahan yang dia lakukan, saudaraku, emang buat dia jauh dari Tuhan. Kalau waktu itu yang digoda itu Adam, saudaraku, Adam akan tegas sama si ular. Ngerti ya? Karena Adam yang dapat firman langsung dari Tuhan, gak boleh makan buah yang ada di tengah-tengah. Buah pengetahuan yang baik dan jahat, betul? Gak boleh. Tapi dipakai oleh siapa? Hawa. Karena Hawa gak langsung dengar pesan itu dari Tuhan. Makanya saudaraku ya, kita ini harus belajar. Jangan cuma dengar firman itu dari orang lain. Saudara harus punya hubungan sama Tuhan. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan atas hidupmu, itu kekuatan buat kamu. Kamu dapat makanan yang fresh langsung dari sorga. Itu akan membuat engkau, saudaraku, gak akan mudah goyah. Tapi kalau kamu dengarnya dari orang, saudaraku ya. Makanya ketika ada, ada tantangan, ada ujian, saudaraku. Saudara, masa sih? Apa betul ya Tuhan tolong saya? Apa betul ya Tuhan mengasihi saya? Akan selalu ada pertanyaan itu, saudara. Dan yang membuat saudara akan ragu ikut Tuhan. Itu yang terjadi, saudara. Tapi kalau saudara yang mengerti, saudaraku ya, saudara akan cari Tuhan. Tapi setiap kita tetap punya kelemahan. Adam juga punya kelemahan, saudaraku ya. Maka kelemahannya siapa? Hawa. Hawa adalah seorang perempuan yang diambil dari tulang rusuk Adam. Jadi kalau misalnya kayak gini ya, orang bilang bahwa istri itu nggak ada bekas anak, nggak ada bekas orang tua dan lain sebagainya, saudara. Tapi ada bekas istri, itu salah. Karena kenapa, saudaraku ya? Pasangan kita itu diambil dari diri kita. Makanya dikatakan kamu jadi satu. Jadi satu tuh gak bisa pisah. Coba aja contoh ya, badanmu sendiri semua dari ujung rambut sampai ujung kaki kita jadi satu, betul? Coba ada yang mau praktek potong tangannya. Gimana rasanya? Sakit, betul? Itu yang satu tubuh. Makanya saudara sayangkan dengan tubuh saudara. Amin. Ada yang gak sayang? Kalau gak sayang potong. Ya kan? Makanya ada istilah selfie. Selfie itu apa?
Halo, nggak tahu? Ya buka kameranya, lihat wajahmu di situ. Ya, ada yang berkali-kali melihat itu, cantik juga ya. Berkali-kali, aduh gendutan, filter buat kurus. Makanya saudara saya, nah sama Adam melihat Hawa waktu itu adalah dirinya dan dia mencintai Hawa. Makanya ketika ditawarkan buat dia, karena cintanya dengan Hawa, dia makan. Makanya jangan terlalu cinta ya. Ya, akhirnya dia jatuh dalam dosa. Tapi Adam tahu, saudaraku ya, dia butuh Tuhan. Makanya ya, kenapa ada Henok di Alkitab? Henok itu dikatakan dia bergaul sama Tuhan. Kenapa masih ada Habel yang takut akan Tuhan? Karena Adam itu sepanjang hidupnya dia cerita tentang perjalanannya dengan Tuhan. Waktu di Taman Eden, saya seperti ini dengan Tuhan, aku bicara, aku ngomong dengan Tuhan. Itu yang membuat Habel, gimana ya caranya berkenan di hadapan Tuhan. Ada Henok yang nenek moyangku bergaul sama Tuhan, aku juga mau, gimana caranya. Itu ratusan tahun loh Adam hidup, saudara ya. 900 tahun. Berarti waktu Henok lahir, Adam itu masih ada. Karena dia keturunan ke-7. Baca di Alkitab. Ya, gak mungkin kan keturunan 7. Kalau sudah 900 tahun tuh mungkin dia sudah berapa keturunan ya. Dia dengar cerita Adam berjalan sama Tuhan. Saudara, kenapa saya sampaikan? Kita juga butuh Tuhan. Karena kita ini, saudaraku, gak bisa tanpa Tuhan dalam hidup kita. Ingat ya, untuk sesuatu yang di sorga, yang ilahi dari sorga, saudara butuh yang ilahi. Amin. Kita gak akan pernah datang mau ketemu Tuhan kalau di dalam kita ini gak ada yang ilahi. Kenapa kita masih menginginkan berbuat dosa? Karena daging kita lebih banyak berkuasa atas hidup kita. Tapi kalau kita mau Tuhan, terus Tuhan, saudara akan berubah. Dan percayalah, itu dikaruniai oleh Tuhan. Amen. Saudara bisa dengar firman Tuhan hari ini, itu dikaruniai oleh Tuhan. Bukan karena kita. Percayalah saudara. Kalau kita ini kepengennya mau kita sendiri aja. Makanya saya selalu bilang kayak gini, kalau yang dari Tuhan itu selalu kepada Tuhan. Paham ya? Tapi kalau kehendak iblis yang akan selalu menarik saudara jauh dari Tuhan. Ngerti ya? Kalau yang dari Tuhan itu akan selalu narik saudara kepada Tuhan. Karena dia sejenis. Tapi kalau yang dari iblis, dia akan tarik saudara jauh dari Tuhan. Dan kalau itu dari diri kita sendiri, dia akan terus menarik untuk apa? Menarik kita kepada diri kita sendiri. Bedain, kita gampang aja bedain. Jadi kalau keinginanmu itu ya dalam hatimu, kamu mau berdoa, kamu mau belajar setia, kamu mau belajar baca firman, cari Tuhan, itu semuanya berasal dari siapa? Tuhan. Tapi kalau kamu tuh maunya apa? Jauh dari Tuhan, malas baca Alkitab, apalagi malas doa, malas melayani, malas-malasan dan lain sebagainya, itu bukan dari Tuhan. Ngerti ya? Loh, apakah saya nggak punya itu? Saya punya, saudara. Tapi saya selalu bilang Tuhan, tolong ya.
untuk aku menginginkan Tuhan lebih dari apapun. Dan itu harus dikaruniakan Tuhan, bukan kita ciptakan sendiri. Paham ya? Karena banyak orang tuh mau belajar jadi baik, nggak bisa. Kita mau belajar jadi sempurna tuh nggak bisa, saudaraku. Dengan kekuatan kita sendiri. Harus dimampukan oleh Tuhan. Kita ini semuanya punya keliaran, betul nggak? Tahu liar kan? Mau bebas, nggak mau dikekang. Ya. Tapi kalau kita belajar, kita mau tunduk, kita mau dengar-dengaran, saya percaya itu Tuhan. Tapi kalau kita nggak mau, saudaraku, mau bebas dan lain sebagainya, itu bukan Tuhan. Karena saudaraku ya, sekali lagi, nanti saudara, siapapun yang masuk di sorga, ingat, itu pilihan Tuhan. Makanya saudaraku ya, bersyukurlah kita kalau kita hari ini dipilih oleh Tuhan. Amin. Mari tunjukkan PPT. Yang pertama, Matius 22 ayat 14. Dikatakan di sana, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Betul? Bukankah hari ini berita keselamatan diberitakan buat banyak orang? Bahkan waktu Tuhan Yesus datang, saudaraku, banyak orang yang dipanggil untuk mengikuti Yesus. Tapi yang mengikuti Yesus sampai akhir, sampai dia terangkat ke sorga, ada berapa orang? Halo? Yang mengantar dia sampai ke atas ada 500-an orang. Kalau nggak salah ya. Tapi yang bertahan di atas, ruang atas, di upper room, ada berapa orang? Halo? Ada berapa? Buka Alkitabnya. 120 orang yang bertahan untuk terima Roh Kudus. Betul? Mana yang dikasih makan 5.000 orang? Itu belum perempuan dan anak-anak loh saudara. Mana orang-orang yang Tuhan lakukan mujizat? Mana? Orang yang mengikuti dia berduyun-duyun, saudara. Mana? Sekali lagi saudaraku ya, untuk jadi murid Tuhan itu dipilih. Makanya saudaraku ya, hari ini kita mau jadi murid atau kita cuma jadi pengikut, saya percaya itu pilihan Tuhan. Bukan karena kita. Kalau kita mau terus belajar saudaraku ya, kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, itu pilihan Tuhan. Karena banyak yang dipanggil saudaraku ya. Saya renungan kemarin, saudara, ada 4 hari saudaraku ya, acara kesembuhan ilahi, banyak yang disembuhkan saudaraku ya, banyak yang dipulihkan ya. Tapi saya selalu bilang kayak gini saudaraku ya, Tuhan, puji Tuhan banyak orang dengar tentang Yesus. Tapi pertanyaannya saudaraku ya, untuk orang jadi murid Tuhan, untuk orang sungguh-sungguh sama Tuhan, itu butuh dikaruniai, dipilih Tuhan. Kalau level dipanggil, kita ini cuma sekedar apa? Halo? Dengar firman Tuhan. Kalau levelnya cuma, ayo semuanya, Yesus tuh baik. Ada perjanjiannya, ada anugerahnya buat hidupmu. Kamu dengar, tapi kamu gak berbuat apa-apa. Kamu itu cuma sekedar apa? Dipanggil. Tahu kan? Kalau kita di bandara selalu ada panggilan. Ya, pesawat dengan nomor ini GA sekian memasuki apa? Pesawat, betul? Dan setiap orang punya pilihan mau masuk pesawat apa enggak, betul? Yang dengar panggilan itu dia masuk pesawat. Itu pilihan. Yang milih ya masing-masing.
Sama hari ini saudara. Kalau Tuhan hari ini bicara tentang ayo semuanya masuk dalam pekerjaanku, dalam lawatanku saudara. Semua orang dengar pesan ini. Tapi orang-orang yang dipilihnya lah yang akan masuk dalam pekerjaan Tuhan. Kalau hari ini kita sering kali dengar tentang pesta perjamuan kawin anak domba. Semua diberitakan buat semua orang. Semua disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi. Siapkan dirimu untuk diangkat di awan-awan. Tapi sekali lagi, cuma orang yang dipilihlah yang bisa masuk dalam pesta. Bukan karena pilihan kita sekali lagi. Tapi itu pilihan Tuhan. Sadari itu saudaraku ya. Apa hari ini menginginkan Tuhan? Ayo saudaraku, cek masing-masing kita saudaraku. Saya nggak mau menghakimi dan sebagainya, tapi ayo belajarlah melihat diri kita sendiri. Sampai hari ini saya ngoreksi diri saya. Betulkah saya hari ini dipilih? Jangan berhenti coba dipanggil. Di gereja selalu dipanggil, ayo ikut melayani, ayo ambil bagian saudaraku ya. Tapi sekali lagi, semuanya tergantung dari respon kita. Dan yang menggerakkan respon itu siapa? Roh Tuhan. Ada yang terlibat, ada yang tidak. Kembali ke masing-masing. Ada yang dipanggil. Tapi juga ada level yang selanjutnya dipilih oleh Tuhan. Ya. Ingat loh ya, ini catat baik-baik. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ini catat. Ya. Oke, lanjut. Oh, ini kepotong. Bisa dibuat, jangan dipotong. Ini punya saya nggak kepotong. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Tunjukin aja yang tadi daripada kelamaan. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Ya. Saya baca ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara bisa perhatikan di sana, saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bagi siapa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka ya, mengasihi Dia. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Makanya saudaraku, harusnya anak-anak Tuhan nih, kalau kamu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan betul-betul, kamu gak khawatir sama hidup. Amin. Tapi saya alamin sulit. Saudara kayak gini. Makanya baca dong, walaupun roti serba sedikit, penolongmu tidak pernah meninggalkan kau. Itu firman Tuhan. Saya ini tahu artinya kelaparan, saudara ya. Saya ini tahu artinya nggak punya uang. Artinya kesusahan itu saya tahu. Karena saya pernah melewati semuanya. Tapi saya selalu membuktikan bahwa Tuhan yang saya sembah, yang saya kasihi, yang saya cintai, gak pernah buat saya sampai jatuh tergeletak. Gak pernah permalukan saya. Saya buktikan itu. Saya lihat bagaimana Tuhan menolong saya, saudara. Ketika saya harus kuliah, saya kerja, saudara, saya melayani Tuhan. Awalnya saya nggak pernah bisa lihat pintu yang terbuka di hidup saya.
Tapi Tuhan bilang, melangkah nak. Aku Tuhan yang kamu sembah. Aku yang jamin hidupmu. Tuhan tolong. Saya tuh lihat bagaimana pintu demi pintu Tuhan bukakan. Karena saya percaya Tuhan bekerja di setiap langkah saya. Saya kuliah saudaraku ya. Saya tuh ya kuliah seperti biasa lah. Saya nggak kuliah dapat beasiswa. Saudara. Zaman itu nggak ada KIP. Ya. Karena kalau ngurus KIP juga nggak mungkin. Karena orang tua saya pegawai negeri saudaraku ya. Saya nggak punya uang. Saya sering bilang sama saudara. Bahkan saya untuk sekolah aja saudaraku saya sering kali nunggak bayar SPP. Sampai saya dipanggil guru BP, ditanya saudaraku ya, mana uang sekolahmu, jangan-jangan kamu makan ya sama teman-temanmu. Saya bilang memang gak ada dikasih pak. Mau kayak gimana lagi, gak ada uang ya. Satu hari itu saudaraku ya, saya cuma bawa uang Rp1.000, cuma bisa beli tahu isi. Saya cuma bisa makan itu saudaraku ya. Karena kemurahan saya punya banyak teman saudaraku, ini minum. Ya, bahkan saya sering kali diajak teman saya, ayo makan Gi. Ya, itu yang kalau kita banyak teman saudara. Tapi saya percaya itu Tuhan juga. Ya, saya nggak pernah tahu saudaraku ya. Waktu saya kuliah saudara, tiba-tiba teman saya datang, teman-teman, kita urus beasiswa yuk. Saya ini nggak punya orang dalam di kampus saudaraku ya. Teman saya bilang ada beasiswa nih, ayo kita urus. Oh yuk, saya bilang, saya dengar kayak gitu saudara. Syaratnya apa? Padahal itu disembunyikan oleh orang tata usaha. Orang-orang tertentu aja yang dapat. Tapi saya datangin. Dia bilang gini-gini, hari ini harus semua syarat harus dikumpulin. Tapi saya kejar saudara gue. Saya kumpulin. Jadi sepanjang saya kuliah saudara, saya dapat beasiswa. Dan saya tahu itu Tuhan yang atur itu. Setelah saya lulus kuliah, Tuhan atur lagi saudaraku ya. Saya kerja dengan teman saya dulu kerja pertama jadi tukang cuci helm. Gaji 400.000. Kalau saya mau agak belecak saudara. S1 masa kerja jadi tukang cuci helm. Tapi saya bilang waktu itu sama orang tua saya, Pak, saya udah lulus. Saya nggak akan minta duit lagi sama papa, sama orang tua. Saya akan bertanggung jawab dengan hidup saya sendiri. Saya bilang waktu itu, Tuhan apapun yang kau percayakan saya mau kerja. Saya nggak mau nyusahin orang. Saya kerja jadi tukang cuci helm. Gaji waktu itu cuma 400.000. Tapi percayalah 400.000 itu saya bisa beli beras, saya bisa kasih buat orang rumah saya. Selesai itu saudara, saya sebulan 2 bulan saudara, tiba-tiba teman saya, Ki, ini di tempat kakak saya kerja, ya salah satu provider yang terkenal saudaraku ya, plat merah. Dia bilang, ini ada lowongan jadi customer service, mau nggak kamu masuk? Saya doa saudaraku ya, dan Tuhan bilang ayo kerja. Saya masuk saudara, saya diterima, padahal yang daftar banyak. Saya tuh melihat bagaimana sekali lagi ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Saya kerja hampir 2,5 tahun. Ternyata saya kerja, saya ngumpulin duit buat saya biayain pernikahan saya. Kalau bukan Tuhan yang ngatur semuanya, saya nggak tahu. Saya tuh nggak pernah mimpi untuk menikah, karena saya tahu biayanya mahal. Duit saya dari mana? Itu saya. Jadi saudaraku ya, percayalah kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan nggak pernah biarkan hidupmu, amin. Tapi ayo betul-betullah mencintai Tuhan. Jangan saudara kira saya alami semuanya itu, saya nggak mengalami Tuhan saudara. Saya kejar Tuhan, saya melayani Tuhan. Bahkan waktu pelayanan saya nggak pernah dikasih sepeser uang pun. Kadang-kadang waktu saya melayani saya kelaparan saudara. Tidak.
sesuai rencana. Kita semuanya dipanggil Tuhan, amin, untuk melakukan rencana Tuhan. Tapi sekali lagi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi kalau kita hari ini ada di tempat ini, kita mau dengar firman, kita mau hari ini sudah punya kerinduan datang ke Tuhan. Ingat, itu dipilih Tuhan dari semula. Ya. Untuk apa katanya? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anak Yesus. Jadi kalau kita nggak dipilih oleh Tuhan, kita nggak akan pernah bisa segambar serupa Tuhan. Lihat dari semua. Amin. Kalau kita mau punya kerinduan diubahkan, itu karena pilihan. Karena Tuhan mau, saudaraku, setiap kita diubah. Lanjut. Wahyu 17 ayat 14. Saudara perhatikan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia. Siapa yang mereka itu? Juga akan menang katanya. Yaitu mereka ya, halo? Dipilih. Yang dan yang setia. Dipanggil sama terpanggil itu sama enggak? Kalau dipanggil ya, Catherine. Saya panggil, betul? Catherine dipanggil, betul? Tapi kalau terpanggil, dia tahu saya dipanggil, dia datang, dan dia kerjakan panggilan. Paham ya? Gak berhenti cuma dipanggil. Mereka lah yang dikatakan mereka yang akan mengalahkan binatang itu, mereka yang akan mengalahkan antikris itu, nabi palsu itu, bersama-sama dengan anak domba. Mereka yang terpanggil. Artinya ini adalah orang-orang yang sekali lagi mereka kerjakan panggilan Tuhan atas hidup. Dan dikatakan mereka yang menang, katanya, yang telah dipilih. Saudara, gak semua orang itu dipilih. Nanti saya akan ceritain, saudaraku ya, kenapa bisa banyak yang seperti itu. Murid. Waktu Yesus ngomong lebih dalam, banyak yang mundur. Karena keras. Betul? Apalagi waktu Tuhan ngomong tentang makan tubuh dan darahku. Mundur banyak orang. Oh, ikut Tuhan ini saudaraku ya, kalau saudara nggak dipilih, saudara nggak bisa. Waktu Gideon, waktu itu Tuhan cuma bilang, terlalu banyak. Umumin. Siapa yang takut baru nikah, siapa yang takut mati, khawatir, dan lain sebagainya, suruh pulang. Pulanglah waktu itu hampir 15 ribuan orang, sisa ya kalau nggak salah 10 ribu lah. Tapi Tuhan sekali lagi bilang terlalu banyak, kata Tuhan. Akhirnya apa? Siapa yang membawa air itu dengan tangannya sampai ke mulutnya? Itu yang dipilih. Tersisa berapa? 300. Itu bukankah itu pilihan Tuhan? Itu pilihan Tuhan. Mana ada yang tahu ujiannya? Siapa yang menjilat, siapa yang bawa ketak? Loh, saya mau tanya sama saudara, waktu 10 tulah diturunkan, yang membuat hatinya Firaun keras itu siapa? Tuhan loh. Betul? Gampang buat Tuhan lembutkan hati Firaun kan? Gampang. Makanya saudaraku ya, kita ini kalau punya hati yang keras,
belum tentu itu karena cinta. Bisa jadi Tuhan buat itu. Tapi kalau kita punya hati yang rela, hati yang mau meletakkan, hati yang mau menginginkan, itu dari Tuhan. Itu pilihan, itu anugerah dikaruniai. Makanya saudaraku ya, ucap syukur kalau kita hari ini punya hati yang mau dengaran sama Tuhan. Semua orang mau dengerin sama Tuhan. Ada orang-orang yang nggak mau dah, ngapain? Dikatakan di sana dia terpanggil, dipilih dan apa katanya yang setia. Itulah yang orang-orang yang menang. Makanya saya kali bilang kayak gini, untuk setia tuh nggak gampang, saudara. Untuk menunggu Tuhan sampai Dia datang itu nggak gampang. Ya, ingat loh ya, Tuhan itu panjang sabar, bukan maha sabar ya. Kalau maha itu berarti tidak terbatas kesabaran. Tapi dikatakan di Alkitab dia panjang sabar. Panjang itu artinya ada batasnya. Tapi anak-anak Tuhan harus, halo, jangan ikut-ikutan. Tuhan panjang sabar, saya juga panjang sabar. Ada batasnya nih. Enggak, saudara. Saudara, bagian saudara adalah tunggu. Punya yang namanya sabar. Karena kenapa saudara? Untuk setia. Setia itu kayak gini ya. Kesabaran itu artinya setia menderita. Paham ya? Setia itu karena saudara menanggung suatu beban. Kayak misalnya saudara nunggu orang. Ya. Saudara kapan datang ya? Ini gimana ya? Untuk saudara menanggung apa? Menanggung penderitaan akibat apa? Kesalahan orang lain. Karena orang lain itu yang terlambat, bukan saudara, betul? Saudara yang tunggu. Setia. Kalau ditanya ya, pasangan suami istri akan setia dalam suka, dalam duka, sampai maut memisahkan. Betul? Janjinya seperti itu. Tapi dalam kenyataannya, lagi susah-susah, ekonomi tak menentu. Orang yang setia, dia tahan, tanggung penderitaan. Betul? Yang gak setia, gak sanggup. Bahasanya apa? Kita nggak cocok lagi. Sejak kapan pria dan wanita itu cocok? Nggak akan ada kecocokan, saudara. Kenapa? Yang satu suka petik, yang satu nggak suka makan petik. Jadi saudara ya, jangan selalu berpikir seperti ini ya. Pokoknya saya mau kalau cari pasangan yang bisa mengerti aku, apa kesukaannya sama aku. Nah, bisa saudara. Kalau saudara yang kayak gitu, makanya muncullah kaum sejenis. Ya. Pria dan wanita itu diciptakan berbeda. Disatukan untuk saling melengkapi. Amin. Itu tujuan Tuhan. Jadi kalau kita ada pasangan hidup hari ini, itu adalah orang yang Tuhan beri untuk melengkapi hidupmu. Yang satu suka makan jengkol, yang satu nggak suka makan jengkol. Jadi akhirnya yang suka makan jengkol dijaga oleh yang satu. Tolong jangan banyak-banyak makan jengkol. Karena kalau mereka dua suka makan jengkol setiap hari, jengkol mereka saudaraku ya.
nanti overdosis. Kejengkolan dia, saudaraku ya. Paham ya? Jadi sekali lagi saudaraku ya, ayo saudaraku, bisakah kita hari ini setia? Makanya saudaraku, kalau saya jujur, saya ini bukan orang yang setia. Tapi saya minta sama Tuhan, beri roh kesetiaan atas hidupku. Agar aku tetap setia mengerjakan panggilan Tuhan. Agar aku tetap setia dalam apa yang Tuhan. Dan Tuhan mau setiap kita belajar untuk setia. Amin. Karena yang menang adalah mereka yang bersama-sama dengan Dia, mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Lanjut. Matius 12 ayat 18, firman Tuhan katakan seperti ini, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, dan yang kepadanya jiwaku, aku akan mensabar. Akhirnya dia dibuang. Akhirnya dia dibuang. Bukankah di Alkitab Yerobeam juga, dipilih Tuhan? Dipilih Tuhan. Dia dipakai. Yerobeam membuat lembu emas. Dia bangun mezbah yang jauh dari rumah Tuhan. Akhirnya apa? Bangsa Israel disesat. Tuhan hukum Yerobeam. Bukankah Tuhan pilih Simson? Betul? Tapi apakah ya dia dikasih oleh Tuhan? Ayo lihat di Alkitab saudaraku ya. Orang-orang yang dipilih jadi nabi Tuhan. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena cuma sekedar dipilih. Mereka dipilih. Bukankah Kores juga dipilih oleh Tuhan? Itu dipakai oleh Tuhan. Ya, banyak dari kita mungkin sampai level dipilih. Habis lagi saya mau bilang sama setiap kita, jangan sampai berhenti kita cuma sekedar dipilih. Karena dipilih belum tentu dikasih. Apa itu dikasihi, saudara? Kalau dikasihi ini, saudaraku, berarti dia dicintai. Di Alkitab itu, saudaraku ya, semua orang dipanggil dari seluruh kerajaan Media Persia, betul? Diumumkan di benteng Susan, saudara, semua kumpul. Raja sedang cari ratu. Dikumpulah dari seluruh penjuru negeri, betul? Wanita-wanita yang cantik. Tapi saudara, cuma yang dipilihlah yang bisa ketemu dengan raja. Saya mau bilang sama saudara ya, waktu itu saudaraku ya, bukan cuma ratu yang dipilih, tapi juga selir. Jadi waktu itu saudaraku ya, waktu dipilih, oh ya ini aku pilih. Jadi selir ya. Semua yang dia nggak bisa ketemu kaisar, mereka nggak boleh nikah sama orang lain. Pokoknya hidup mereka dijaminlah di istana, tapi mereka nggak boleh datang kepada kaisar kalau kaisar nggak temuin mereka, raja temuin mereka. Jadi itu beresiko, saudara. Tetap dipilih, tapi dicintai. Tongkat perkenan. Masuk ke level dikasih. Saya doa, saya renungkan ini saudaraku ya. Tuhan tuh kasih gambaran ya, dikasih ini apa nak? Sama, saya dikasih gambaran kayak gini. Orang tua ya. Apakah orang tua kita itu mengasihi semua anak-anaknya? Saya percaya ya. Semua orang tua mengasihi anak-anak. Tapi yang dikasihi itu pasti ada. Lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Pasti ada. Dan seringkali anak-anak yang dikasihi ini seperti apa? Saya tahu gak? Halo? Yang apa? Yang paling mengerti hati orang tuanya. Betul?
Betul nggak? Yang paling mengerti misalnya ya, papanya ini dia tahu nih kebiasaan papanya, dia suka setiap pagi minum kopi. Buat saya apa? Goreng singkong. Anaknya bikinin, diantarin, Pak, ini kopi, ini goreng singkongnya. Disiapin. Wah, bentar lagi papa saya mau kerja. Saya mau siapin sepatunya, dia bersihin sepatu anaknya. Saya papanya lihat, wah, anakku ini luar biasa. Sedangkan mungkin saudaranya yang lain nggak peduli semuanya itu. Sibuk main handphone kali ya. Terus maunya tidur-tiduran santai. Santai kawan. Loh, mana yang lebih dikasih orang tuanya? Ayo, mana? Yang tadi yang mengerti hati bapaknya, betul nggak? Bukankah kayak gitu dengan Tuhan? Loh, kenapa di Alkitab ya? Saya tuh, ya Tuhan tuh mengasihi semua, pasti. Dari 12 murid, 3 orang yang dipilih secara khusus dekat dengan dia. Betul? Tapi ada 1 orang yang dikatakan ini adalah murid yang dikasihi oleh, namanya siapa? Yohanes. Kenapa Yohanes dikasih? Karena Yohanes suka dekat dengan Tuhan. Apapun keperluan Tuhan, Yohanes dengan cepat untuk menyediakan. Gak usah diperintah oleh Tuhan. Dia ngerti Tuhan saya butuh apa. Itu yang membuat Yohanes dikasih. Nah, level kita sampai yang di mana? Dipilih. Loh, dipilih aja tuh udah lumayan loh. Daripada dipanggil. Dipanggil kan belum tentu dipilih. Betul? Kalau dipanggil kan belum tentu saudara nyahut jawab. Tapi kalau udah dipilih, saudara udah masuk. Tapi ya, udah masuk lah. Tapi apakah kita berhenti sampai dipilih saja? Kita datang ke gereja, kita mau melayani Tuhan, saudara. Tapi apakah kita mau biasa-biasa saja? Kalau kita mau sampai level dikasih, belajarlah mengerti hati Tuhan. Belajarlah mengerti kerinduannya. Belajarlah untuk mengabdi kepada Tuhan. Maka engkau akan dikasih. Tapi dikasihi belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Berkenan ini gak gampang. Saya akan tunjukkan sama saudara. Ya. Selanjutnya Kisah Rasul 13 ayat 22. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, ini bergumam atau apa ini? Baca dengan keras saudara gue. Semuanya punya mulut yang bisa teriak kan? Mari baca sama-sama sekali lagi dengan kuat. 1, 2, 3. Setelah tentang Daud, Allah telah nyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Jadi level yang tertinggi berkenan itu adalah orang yang apa? Melakukan segala kehendak. Apakah ini gampang? Enggak gampang saudara. Melakukan segala kehendak Bapa di sorga itu enggak gampang. Tapi sekali lagi itu butuh anugerah. Itu
Pak Pendeta, tapi dikasih aja sudah susah. Gimana berkenan? Sudah kayak gini. Ingat sekali lagi ya, untuk dikasihi, untuk bisa ngerti hati Tuhan, untuk bisa mengerti kerinduannya, itu sekali lagi bukan kita. Itu harus muncul dari siapa? Dari Tuhan. Yang taruh di mana? Di hatimu. Amin. Berkenan melakukan segala kehendak Tuhan itu juga kesanggupan dari Tuhan. Bagian saudara itu apa? Bergaul sama Tuhan. Terus apa saudara? Minta hatinya. Tunjukin ya, tunjukin. Yang terakhir. Lanjut. Nah, terpenting. Apa katanya? Sikap hati yang menantikan dan mengharapkan Roh Kudus menolong kita. Karena semuanya muncul dari pekerjaan Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus gak taruh hatinya di hatimu, kamu gak akan pernah mau belajar mengerti hati Tuhan. Percaya aja. Saya ini lihatlah, saudaraku ya. Dengan jemaat ya, dengan anak-anak muda dan lain sebagainya, saudaraku ya. Kita itu mau ngomong firman yang dalam sekalipun, kita mau ngomong tentang sesuatu yang dalam, mau yang itu benar aja, saudaraku. Enggak semua bisa dengar. Enggak bisa, semua orang bisa melakukannya. Kalau ditanya, ya, kira-kira kalau misalnya pemimpinmu suruh kamu begini-begini, salah nggak? Pasti saya dengar ya, kalau jawabannya nggak salah sih. Loh kalau nggak salah, kenapa nggak mau dengar? Nggak tahu. Saya merenung loh saudara gue. Ini apa yang salah ya Tuhan? Firman-Nya yang salah? Atau gimana? Nanti kan saya renungkan saudara gue. Jawaban saudara. Kalau itu nggak dianugerahkan ke dalam hatinya, dia nggak akan pernah bisa taat dan melakukan itu. Saya sadar saudara. Kalau ada orang-orang yang mau taat, mau dengar-dengaran sama Tuhan, itu dianugerahi Tuhan. Nggak semua orang dianugerahi. Nggak semua orang diberikan sesuatu yang spesial. Kalau itu nggak diberi Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita ini nggak spesial? Spesial semua di hati Tuhan. Tapi tergantung lagi kita mau apa katanya? Belajar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Belajar mengerti hati Tuhan. Aku mau belajar dalam segala kelemahanku. Bukan berarti kita ini berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Percayalah, kita nggak akan pernah mampu, saudara. Betul nggak? Sudah menikah? Gitu? Enggak? Romantis terus? Ih, puji Tuhan. Ya, Ko Yansen ya? Romantis terus ya? Gitu, ingus meler. Tetap cantik walaupun meler, katanya, saudara. Awal. Tapi lama-lama, saudara. Burek tuh kau. Mamin ku ya. Kayak gitu ya? Enggak kan? Oh kayak gitu. Oh, ya kan? Tapi kenapa membuat? Dia kan bilang, aku nggak sanggup menderita seperti itu. Kembalikan aku kepada orang tuaku. Tapi kalau orang tuanya nggak ada, kembaliin kemana? Oh hari ini saudara, saya mencintai istri saya, anak. Loh, sama perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Itu kalau bukan karena Tuhan tolong kita nggak bisa. Amin. Saya sampaikan ini saudaraku ya, bukan berarti saudara, wah level saya masih dipanggil nih kayaknya. Enggak. Bukan bicara level. Ingat, itu dibawa
Inginkan yang ilahi itu masuk ke hatimu. Jujurlah di hadapan Tuhan, amin. Tuhan, aku ini masih kayak gini. Saya harus ribuan kali berdoa sama Tuhan. Tuhan, singkirkan semua pikiran-pikiran negatif itu dari pikiran saya. Beri pikiranmu Tuhan masuk dalam pikiran saya. Bukankah kita pengurapan selalu bilang itu? Biar pemikiran Kristus ada di pikiran kita, betul? Bukankah itu yang kita deklarasikan? Bukankah setiap kita mengurapi hati kita, kita bilang apa? Beri hatimu di hatiku Tuhan. Biar aku bisa seirama, mengerti hatimu, mengerti kerinduanmu. Bukankah itu doa kita? Urapi ketika kita ngurapin tangan kita, biar aku mengerjakan semua seperti yang kau mau. Bukankah itu doa kita? Kita minta itu. Karena kita tahu tangan kita ini seringkali melenceng. Biar jalan yang aku tempuh adalah jalanmu Tuhan, bukan jalan. Kemuliaan buat Tuhan, bukan kutuk, bukan sumpah serapah, bukan yang negatif, betul? Jadi jangan saudara kira apa yang kita lakukan setiap hari kita mengurapi seluruh panca indera kita, nggak ada gunanya. Itu adalah permintaan kita sama Tuhan yang menantikan dan mengharapkan Roh Kudus dalam hidup kita. Saya selalu berdoa, saudaraku, minta tujuh rohmu penuhi hidupku tuh. Aku minta roh hikmat, roh pengertian, roh wahyu, roh pengenalan akan Tuhan. Kita yang harus minta. Itulah yang membuat kita akan nanti bisa mengerti hati Tuhan. Bukan cuma sekedar kita dipilih, tapi kita dikasih. Dan ujungnya apa? Dikenan di hatinya. Ketika Yusuf diajarin Tuhan. Ingat lo ya. Ingat, bukan cari berkatnya ikut Tuhan. Cari perkenanan. Yusuf ketika dia harus dibawa Tuhan keluar dari rumah orang tua, dia jadi budak. Dia dipilih Tuhan. Dia dipanggil, dipilih Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu gak bisa cuma sampai levelnya dipilih. Aku mau jadikan kamu besar. Dia keluar. Tuhan benerin hatinya di sana. Dia belajar mengerti hati Tuhan dari perjalanan hidupnya jadi budak. Dia diajarin bagaimana mengampuni saudara-saudaranya yang sudah nyelakain dia. Tuhan ajarin dia. Dan ketika dia belajar mengikuti hati Tuhan, saudara baca di Alkitab, dia dikenan oleh Tuhan dan juga dikenan oleh manusia. Loh, kalau saudara itu ya, maaf ya, dikenan oleh Tuhan, berkatnya pasti berlimpah atas hidupmu, amin. Nggak mungkin orang yang dikenan oleh Tuhan, berkatnya nggak berlimpah. Nggak ada. Orang yang dikenan itu saudaraku ya, hidupnya akan berbeda. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara itu diberkati berlimpah, uangmu banyak, pekerjaanmu luar biasa dipakai oleh Tuhan, kira-kira orang di sekelilingmu mendekat nggak sama kamu? Mau nggak berteman sama kamu? Jelas. Itu namanya dikenan manusia. Tapi kalau kamu maaf nih ya, melarat, dan orang kalau tahu dekat sama kamu, ujung-ujungnya apa? Kamu yang diperalat. Kira-kira mau nggak dia datangin kita? Pasti enggak kan? Aku tahu nih kalau dia udah dekat sama aku nih, dikit-dikit minta duit nih. Paham ya? Gimana lihat kita ini dikenan di hati itu? Dilihat dari penyertaannya di setiap langkah kita. Amin. Orang-orang akan mendekat sama engkau karena engkau berbeda. Orang lihat hidupmu bukan cuma bicara tentang Tuhan, tapi ada bukti penyertaan Tuhan di hidup. Itu yang membuat menarik banyak orang.
mendekat saya. Amin. Jangan, jadi sekali lagi jangan bilang, yang penting aku berkenan di hadapan Tuhan. Buktinya apa kamu berkenan sama Tuhan? Harus ada bukti. Buktinya apa? Hidupmu diubahkan, kamu diberkati jasmani rohani, dan hidupmu jadi berkat buat banyak orang. Itu yang dikenal. Yusuf, saudara, dia yang dicari karena berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita hari ini, saudara, boro-boro dicari, kalau dilihat aja, ini bukannya nolong ini, tapi malah nyusahin. Mari belajar sama-sama. Amin. Belajarlah untuk kita nih hari-hari ini, saudara gue, jadi berkat buat banyak. Ingatlah, percayalah kalau kamu dikenal di hati Tuhan, Tuhan akan buka banyak pintu buat itu. Ya. Akan banyak jalan-jalan baru untuk kamu bisa tarik berkat Tuhan dalam hidup. Bahkan orang-orang Kedar Nebayot, firman Tuhan katakan akan membawa kambing dombanya itu dipersembahkan untuk ibadah. Kekayaan orang fasik akan dilimpahkan atas itu. Itu perjanjian Tuhan. Siapkah kita ketika berkat datang atas hidup ini? Jadi saudaraku, sekali lagi, ayo carilah Tuhan, minta hatinya, karena semuanya dikaruniakan oleh Tuhan. Amin. Semua yang ilahi itu dikaruniakan Tuhan di hati setiap kita. Kalau di hati kita nggak ada keinginan untuk datang ke Tuhan, tidak ada keinginan untuk bertobat, tidak ada keinginan untuk melayani bahkan mengejar Tuhan, artinya kita tidak dikaruniai oleh Tuhan untuk datang kepadanya. Atau ya, Tuhan itu raja, bisa masuk tanpa izin siapa? Raja. Jadi kalau hari ini kamu bisa Tuhan, kalau enggak, kamu enggak akan bisa masuk. Kita akan tetap ada di mana? Di luar. Makanya saudara gue, kalau kita ibadah, siapkan hati. Aku mau masuk Tuhan, izinkan aku masuk ketemu dengan Tuhan. Tapi kalau kamu gak ingin, Tuhan bilang tunggu di luar aja. Walaupun kita ada di ruangan yang sama, belum tentu Dia izinkan kamu masuk dalam hadirat. Makanya ada orang-orang yang berbeda, ada yang nangis, bisa nangis ketemu Tuhan, ada yang bisa sampai tersungkur berlutut, ada yang masih bengong lihat